Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Esti Apridasari selaku dosen pengampu manajemen bisnis syariah dan kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, makalah yang berjudul Sistem Ekonomi Syariah. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Lestari Muyasaroh, dan rekan saya yang bernama Safira Aulianisa, Sapna Melinda, dan Latifah Nurjana. Karakteristik ekonomi Islam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, karakteristik diartikan sebagai mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Kata karakteristik bersinonim dengan tipikal, distinktif, eksklusif, dan lain sebagainya. Di dalam kaitannya dengan sistem ekonomi Islam, karakteristik yang dimaksud adalah keunikan yang dimiliki oleh sistem ini yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis atau komunisme. Sistem ekonomi Islam memiliki konsep pikir moral dan penggunaan biaya yang efektif dan efisien dalam mengatur produksi, distribusi, atau pertukaran dan konsumsi yang dibentuk oleh prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan adanya keadilan sosial ekonomi masyarakat dengan cara mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Prinsip tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dalam kegiatan ekonominya yang kemudian menjadi pedoman masyarakat yang datang sesudahnya. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, etika, dan moral selama mereka berada di koridor hukum Islam, melarang transaksi riba dan sebagainya. Ekonomi Islam mempunyai nilai universal yang dapat diterapkan pada semua orang, tidak hanya bagi umat Islam. Di dalam pandangan Al-Qaradwi, ekonomi Islam berasaskan pada yang pertama, ikhtihad robbani atau ekonomi ketuhanan. Segala aspek dalam Islam tidak bisa lepas dari nilai-nilai tauhid yang merupakan karakteristik pertama yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi terikat dengan tujuan akhir mencapai falah dengan ridho Allah. Ketika aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan ridho Allah, maka aktivitas tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah. Oleh karena itu, sistem ekonomi dalam Islam selalu berkaitan dengan ibadah sebagai upaya dalam mempersiapkan bekal untuk di akhirat. Yang kedua, ikhtihad akhlaki atau ekonomi akhlak. Peran akhlak dalam Islam sangat signifikan karena perbaikan akhlak merupakan tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Komponen akhlak dalam Islam harus diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Pengintegrasian ini menjadi salah satu hal yang mendasar membedakan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang ketiga, ikhtihad insani atau ekonomi kerakyatan. Di dalam ekonomi Islam, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk melakukannya, setiap manusia dibimbing dengan pola kehidupan rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Tuhan, terhadap dirinya, keluarga, dan kepada manusia lainnya secara umum. Sistem ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam aktivitas ekonomi tanpa boleh dibatasi oleh siapapun selama tidak merugikan dan menzalimi orang lain. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurjana, NPM 1903031032. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu Fondasi Ekonomi Islam.
Sebenarnya, ekonomi Islam merupakan suatu konsep ekonomi holistik yang dapat disistematiskan secara berjenjang mulai dari filosofi atau fondasi, pilar-pilar pendukung, nilai-nilai dan tujuan. Fondasi ekonomi Islam ditegakkan berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Fondasi ekonomi Islam lahir bersamaan dengan munculnya Islam dan merupakan bagian integral ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, fondasi dasar ekonomi Islam tidak terlepas dari filosofi Islam dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan di akhirat. Bank Indonesia dalam Cetak Biru Perbankan Syariah 2002 menyaring rumusan fondasi ekonomi Islam menjadi 4. Yang pertama yaitu akidah. Akidah merupakan fondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi termasuk aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu syariah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama manusia, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan pencipta alam semesta agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergis. Yang keempat adalah ukhuwah. Ukhuwah merupakan fondasi pendukung berikutnya dalam segala aktivitas ekonomi. Ukhuwah atau kesetiakawanan adalah prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dan tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepas dari tujuan pencipta manusia di muka bumi. Manusia diciptakan bukan semakin untuk menjadi seorang bertapa, tidak ikut dalam aktivitas. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selepas tujuan syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya yang baik. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan salah satu komponen untuk mencapai maslahat. Dengan akidah yang benar, setiap komponen dalam situasi diharapkan menghasilkan perbuatan yang baik, akhlak yang mulia. Saya Sapna Melinda, NPM 1903030017. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait nilai-nilai ekonomi Islam. Di dalam pelaksanaannya, ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai tersendiri yang terintegrasi dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala secara absolut di dalam Islam. Hakikat kepemilikan mutlak hanya berada pada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Adapun manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi amanat dan kepercayaan untuk mengelolanya dengan segala apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menghormati hak relatif kepemilikan pribadi atas harta sekaligus menjaga keseimbangan antara hak relatif pribadi, kolektif, dan negara. Yang kedua, berusaha dengan berkeadilan. Manusia didorong untuk berusaha dan memanfaatkan segala sumber daya. Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta. Hal ini akan mendorong pengakuan absolut atas harta dan dapat bermuara pada penimbunan harta berlebihan. Oleh karena itu, kecenderungan manusia untuk menumpuk harta harus dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong berkembangnya perniagaan dan partisipasi sosial. Partisipasi sosial dilakukan dengan menafkahkan sebagian harta untuk kepentingan bersama melalui infak, sedekah, dan wakaf. Yang ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah keduanya diperbolehkan. Namun yang lebih didorong adalah kegiatan ekonomi secara berjamaah yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong-menolong dalam kebaikan serta berkeadilan. Sementara itu, kompetisi dilakukan dalam bentuk yang positif, yaitu kompetisi dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keempat, pertumbuhan yang seimbang.
Tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada alam semesta. Untuk mencapai tujuan itu, pertumbuhan ekonomi menjadi penting, yaitu pertumbuhan yang menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.